kembali saat ini dalam pembelajaran kita IPA. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Salah satu yang memimpin, mari nak. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Ziva. Oke, baiklah anak-anak ibu mau tanya lagi nih. Siapa yang tidak hadir hari ini ya? Apa kita semuanya sudah hadir? Hadir. Tidak ada yang tidak datang ya? Oke, berarti semuanya kita sehat-sehat boleh kembali mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu terus diingatkan jaga kesehatan, terutama untuk akhir-akhir ini cuaca kurang mendukung ya, hujan, cerah, jadi tetap jaga kesehatan supaya kita tetap bisa belajar seperti biasa. Oke, sekarang kamu sudah siapkan bukumu tentunya ya, sudah ada buku IPA-nya ya di hadapannya, sudah ya, sudah siapkan semuanya. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya supaya lebih lagi menghargai untuk kondisi bangsa dan negara kita akan bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Salah seorang ibu mau ke depan, silakan ke depan, misalnya kita sama-sama mulai pelajaran kita hari ini. Kita bersama-sama menyanyi lagu Indonesia Raya. Enak? Dengan penuh hikmat ya. Bagaimana kita bisa melihat? Apakah dengan menggunakan ini? Silakan anak-anak ibu. Bagaimana kita bisa melihat jika di tempat yang gelap? Apakah kita bisa dapat melihat? Ya. Kalau di tempat gelap bisa kita melihat? Ya. Sekarang coba kamu tutup matamu. Coba tutup matanya, Nah, kemudian buka. Bagaimana? Sesudah kamu lakukan hal tersebut, apa yang bisa kamu sampaikan? Ya, Nepal?
Makanya tadi waktu kamu tutup gini, nggak ada itu kelihatan apa-apa ya kan? Kalau misalnya kamu ada di satu ruangan yang gelap, kan matamu udah ditutup, tapi di ruangan yang gelap, kamu bisa melihat nggak? Tidak bisa melihat. Kenapa? Karena tidak ada cahaya. Berarti kita sebenarnya bisa melihat itu karena adanya sumber cahaya. Ya, mata itu salah satu indera panca indera. Ya, ada berapa panca indera? Itu pelajaran kita udah pernah juga. Ada berapa panca indera? Ada 5. Jadi mata adalah salah satunya. Jadi anak-anak ibu kita bersyukur ya, Tuhan masih memberikan kepada kita lengkap ya, indera penglihatan, pendengaran kita bersyukur bisa melihat. Bagaimana kalau kita bisa melihat? Tadi bisa kamu rasakan sendiri seperti itulah misalnya teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang buta ya, tidak bisa merasakan apa. Jadi bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa menikmati anugerah Tuhan lewat dia ciptaannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kemudian, itulah yang akan kita pelajari. Tadi sudah ada menyebutkan kenapa bisa melihat, karena cahaya katanya tadi. Jadi sebenarnya anak-anak itu yang akan kita pelajari, ya, mengenai cahaya, terutamanya mengenai sifat-sifat daripada cahaya. Jadi selama ini mungkin cahaya udah cukuplah cahaya. Tapi untuk pelajaran kita di semester ini, kita mau mengetahui sebenarnya sifat-sifat cahaya itu seperti apa. Ya, bukan hanya sekedar cahaya udah selesai. Ya, oke. Kemudian apa tujuan kita untuk mempelajari pelajaran kita hari ini? Tujuannya yang pertama supaya anak-anak ibu ya bisa kamu mendeskripsikan bagaimana sebenarnya sifat-sifat cahaya dengan benar. Nanti kita akan melakukan percobaan. Kamu juga akan membaca bukumu, berliterasi, dan juga dari bahan ajar yang akan disampaikan nanti kamu bisa mengetahui sebenarnya sifat-sifat cahaya itu apa. Dan sesudah itu, yang kedua apa tujuannya kita mempelajari pelajaran ini adalah supaya kamu bisa juga menyajikan dalam bentuk laporan hasil percobaan yang kamu sudah lakukan, eksperimen. Dan kemudian di dalam pembelajaran kita hari ini juga ibu akan menilai anak-anak ibu ya, dan menilai seperti biasa ya, penilaiannya ada di 3. Apa aja penilaiannya itu? Dari sikapmu, dari pengetahuan, dari mana lagi keterampilan. Apa sikapnya? Yaitu tadi mulai dari di awal tadi siapa yang berdoanya, main-main atau tidak ya, bagaimana kamu bersyukur kepada Tuhan lewat pembelajaran hari ini. Kemudian apa lagi? Pengetahuan. Nanti ibu akan ada tes. Tesnya ada 2 ya, hari ini kita ya. Ada tes awal dan nanti ada tes akhir lewat kuisis. Kemarin sudah disampaikan juga kan? Di bawah handphonenya. Oke. Kemudian keterampilannya apa nanti? Ibu mau nanti nilai kamu pas kamu akan melakukan apa? Presentasi hasil daripada diskusi itu nanti. Jadi siapa nanti yang nanya, berani menjawab, itu akan tambah nilai. Oke? Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Jadi kegiatan-kegiatan kita berarti yang pertama kita sekarang melakukan tes seperti yang disampaikan tadi. Silakan ambil handphonenya masing-masing, siapkan handphonenya masing-masing. Sudah dibawa ya handphonenya masing-masing. Sudah siap? Kita akan memulai tes awal kita ini. Ini hanya untuk tes anak-anak ibu sebelum kita mempelajari materi ini. Apakah kamu tahu sedikit waktu kamu istirahat sebenarnya mau belajar ini? Oke, kalau sudah siap, ibu akan buka isinya. Nah, masukkan kodenya adalah 9
9,5. Oke, ada lagi yang nggak bisa? Ada lagi yang belum bisa join? Biasanya langsung masukkan apa? Yang lainnya udah bisa? Nah, masukkan kode. Masukkan kode. 9, 5-nya 3 kali 9 kosong. Udah? Masukkan kode. Masukkan kode. Nah. Masukkan kodenya yuk. Udah? Udah? Udah masukkan kodenya. Siap ya? Baiklah. Are you ready? Ready. Nah. Ya, sudah ada si Daniel, Devon, Eric lagi. Oke, keren. Konsentrasi. Kali jawab aja ya. Oke, sudah? Sudah semua? Oke, kita akhiri ya. Oke, kita mau lihat nih. Oke, yang pertama itu silo ya. Kedua Devon, yang ketiga Vincent. Oke, nanti hasilnya harus bisa dipertahankan ya anak ibu ya. Oke, itu tadi sekilas kita untuk mengetes apakah kamu bisa mengetahui sedikit mengenai pembelajaran saya. Oke, baik anak-anak ibu, kita dengarkan itu sejenak. Sekarang kita lihat kembali ke slide ibu ini. Di sini ada, nah ibu tunjukkan ada 2 gambar di sini, ya. Jadi perhatikan, jelas, jelas gambarnya. Oke, coba amati gambar itu. Sekarang siapa kira-kira yang mau menyampaikan sesuatu mengenai gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Gambar yang pertama, gambar yang pertama dulu. Ayo. Ada yang bisa? Gambar yang pertama itu gambar apa ya?
Ya, misalnya cahaya cahaya yang berasal dari matahari. Itu dia apa itu? Matahari ya dia. Nah, ada lagi? Ada yang lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Oke, siap. Cahaya matahari menerangi bumi. Cahaya matahari yang menerangi bumi. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Ada lagi? Untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Ada yang mau menyampaikan? Si Vincent? Cahaya dari motor. Cahaya dari motor. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Itu pada saat apa itu kamu lihat itu? Gambar nomor 2. Malam hari ya, malam hari ada ya seorang pria itu mungkin ya mengendarai motor malam hari. Mungkin sihir pernah kayak gitu? Pernah juga ya? Iya, malam hari. Kalau Heru misalnya malam hari, kalau nggak ada itu gimana ya? Nggak ada jadi itu ada cahaya di motor katanya, nggak ada lampu itu gimana? Bisa? Ya nggak bisa lah ya kan, nabrak sana sini ya kan? Ya, itu salah satu mengenai pentingnya cahaya itu. Tadi yang pertama, yang gambar pertama itu cahaya matahari. Itulah sumber cahaya yang paling besar ya. Kita bersyukur karena Tuhan juga menciptakan matahari ini. Nah, kalau nggak ada, bayangkan coba ya, nggak ada matahari, bagaimana kita ini ya kan? Ya, jadi kita bersyukur masih bisa menikmati ya matahari. Selalu bersyukur ya. Kemudian juga dari cahaya mataharinya sampai kemana? Apakah hanya menyinari misalnya di sekitar kita ini aja? Enggak, sampai seluruh bumi ini. Itu gambar seperti gambar di mana itu kamu lihat? Di hutan ya, di hutan luas sampai menembus ke pohon-pohon ya. Jadi luar biasa ya. Tuhan sangat luar biasa. Itu kita sebagai ya anak-anak Tuhan, sebagai pelajar, kita bersyukur dan juga kamu harus mendukungkan supaya kita ini semua memelihara apa yang sudah Tuhan ciptakan. Oke, baiklah anak-anak ibu. Nah, sekarang ada nggak beberapa pertanyaan yang muncul di benakmu sesudah kamu melihat tadi itu gambar? Ya, ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benakmu ini apa? Itu mengenai apa? Itu gitu ya. Siapa kira-kira yang mau bertanya? Ayo. Siapa kira-kira yang mau bertanya? Oke, si apa? No, Octavia. Apakah pertanyaannya si Octavia, apakah bulan termasuk sumber cahaya? Wah, si Octavia karena dilihatnya matahari, bulan itu mau dia tanya ya kan, bulan itu sumber cahaya nggak itu? Oke, bagus sekali ya untuk Octavia ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Si Elvira, ayo Elvira. Mengapa cahaya matahari? Apa cahaya matahari? Hanya terdapat di siang hari. Nah, ini nanti kayaknya kita harus jawab ini. Apakah cahaya matahari sebenarnya hanya siang hari, malam enggak? Ya kan, nanti kita jawab ya. Mengapa cahaya matahari hanya terdapat di siang hari? Adakah pertanyaan lagi? Silakan, Nak. Apa-apa saja sumber cahaya? Apa-apa saja sumber cahaya? Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi kira-kira sih? Mengapa siang di negara kita berbeda dengan siang di negara lain? Mengapa? Ini si Heru ini kayaknya banyak kali dia yang baca ya. Sampai udah mengapa siang Di negara kita di negara kita berbeda dengan siang di negara lain. Maksudnya perbedaan waktunya ya. Kayak di Indonesia aja ada udah beberapa perbedaan waktu ya kan. Oke, nanti kita ulas tadi mengapa siang di negara kita berbeda dengan siang di negara lain. Jangankan di negara lain, di negara sendiri pun udah bermacam-macam waktunya kan.
sumber cahaya? Mengapa cahaya matahari hanya terdapat di siang hari? Apa-apa saja sumber cahaya? Ada lagi pertanyaan? Apa pertanyaan lagi? Oh, siapa lagi? Ayo. Mengapa matahari dapat sampai di bumi? Mengapa? Iya, mengapa matahari dapat sampai ke bumi? Ada lagi nak? Ada pertanyaan lagi? Banyak loh kita di sini. Pertanyaan baru 5. Satu lagi? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Ini pun sudah bisa nanti kita sama-sama pikirkan gimana ya sambil kita nanti melakukan eksperimen percobaan. Oke, anak-anak ibu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini semuanya, kemarin juga sudah ibu sampaikan kamu membawa beberapa alat gitu ya. Kemarin juga sebelum kita masuk sudah ibu bagi kelompok-kelompok, ya kan? Sekarang coba kamu bentuk kelompokmu, duduk di dekat teman kelompokmu, supaya kita bisa bersama-sama mengulas lagi mengenai cahaya ini, sifat-sifat cahaya. Oke, silakan ke kelompok masing-masing yang sudah kita ajak kemarin, silakan kamu ke kelompokmu. Oke, bahan belajar ada edukasi tadi di sini itu sama dengan kayak buku juga. Kamu bisa baca-baca dari situ nanti yang gimana yang ini lainnya. Oke, kemarin juga kita sudah bentuk kelompok. Nah, kelompoknya sudah ada kan anak-anak ibu? Coba ibu mau cek dulu ya kelompok masing-masing dulu. Nama kelompoknya udah dibuat tak? Nama kelompoknya udah ada kemarin. Ya, sekarang kelompoknya Mentari. Ini kelompok Mentari. Siapa Mentari yang kemana nak? Heru ya. Oke, ini kelompok Mentari. Udah siap kelompok Mentari? Siap. Oke. Kelompok Anggrek. Ini kelompok Anggrek ini nampak di kelompoknya ini. Siapa ketuanya? Ada. Sudah siap? Siap. Siap. Mantap. Kelompok Awan. Ini di awan-awan kayaknya orang ini ya. Suka di awan-awan. Siapa ketuanya ini? Demon. Sudah siap? Siap. Kemana ya? Oke. Kelompok berikutnya kelompok Lili. Kelompok Lili dengan ketuanya adalah Silo. Sudah siap? Siap. Oke. Sekarang perhatikan LKPD-nya anak-anak ibu. Ibu mau sampaikan di LKPD kita itu. Udah dapat semua ya? Dia LKPD-nya. Coba buka LKPD-nya. Nah, apa yang mau kita kerjakan di LKPD itu? Di situ ada 4 percobaan, anak-anak ibu. Ya, ada 4 percobaan kan? Nah, bahan-bahannya coba lihat. Udah tersedia nggak semua bahan-bahanmu? Nah, cek deh bahan-bahan itu udah tersedia nggak semuanya bahanmu? Udah ada nggak seket? Udah ada nggak kartonmu? Udah ada nggak gelasmu? Coba cek. Sudah? Oke.
Silakan, karena tempat agak-agak disuruh dulu. Nah, coba mana apa pena. Oke, ini ya. Ya bisa dilihat lagi. Sebentar dipastikan lagi ya. Ini yang paling perlu biar bisa dinampak. Bikin ininya nak. Oh iya, bikin kesini ya. Pakai penggaris. Tidak ada penggaris yang lain. Yang lain nanti itu kita lihat. Coba ganti dengan pena, ganti dengan sendok, pena lagi, pena kalau nggak di tangan. Di tengah.
tadi kan pantulannya. Bisa kau lihat. Berapa derajat? Sesuai dengan itu, 20 aja yang diminta. Kan 20 derajat yang ini. Kalau buatkan ke situ 20 derajat. Ada 20 40. Enggak. 45 di sini loh. Bisa lagi. Iya, kasih. Iya, pasti. Gimana sebagiannya berapa? Seapa soalnya binatang sama teman ini kan nanti ke sini kau pantulkan, tapi nampak di sini bayangannya. Pakai bentar. Coba kau buat sudutnya nanti. Sekarang mau coba satu saja. Dari sini kamu buat kasih bayangannya ke sini, sinar datangnya dari sini, bayangannya di sini, gitu. Nah, kayak gini. Ini kan karena bikin 20, kan ini 20 derajat bukan kan, ini 20, makanya di situ dia bayangannya nampak berapa, 20 juga. Nah gitu, jadi kalau mau ke sini, nah nampak di sana kan, makin ke sini sih. Nah gitu. Nah, tengok, dia jadi ke kaca ini jadi bikin. Karena apa? Karena yang datang ini 50 derajat, jadi nanti sini 50 juga. Paham kan? Ke kaca itu.
tadi permintaan berapa? 20 di sini. 20 itu kan ini. Ibu sorotkan. Di sini juga pasti 20 dia. Oh iya. Benar kan? Ke sini. Nah, ke sini. Nah, kayak gitu. Sinar datangnya dari sini. Kalau kamu buat dari situ sinar datangnya juga nggak apa-apa. Sinar datangnya 20 berarti ini dia pantulannya. Untuk pantulnya. Pas nggak yang kita dapat ini bisa kau gariskan. Nah, ini satu orang mengapakan gini menggariskan di sini benar nggak? Coba kan? Coba paham kan? Satu orang membuatkan ininya, satu orang menggariskan di sini. Supaya benar-benar nanti kalian bisa jelaskan. Dan ini masih ada kita. Ini udah paham yang itu? Mengenai yang itu? Belum bisa ya? Saya. Cukup. Iya. Ya. Teruskan satu orang menuliskan yuk. Satu orang. Ya, nak. Ya, nak. Apa di Ah, 20. Ini pantulan. Nah, terus. 20. Ah, ya terus. Yang panjang tinggi. Udah. Berarti benar ya 20. Udah. Berarti besar sudut panggungnya adalah berapa? 30 di sini. Pas gak sih itu? Iya, pas. Pelan. Lagi. Lagi. Terus. Nah, lagi. Nah. Ini untuk datangnya kan? Enggak. Kenapa nih? Enggak. Dia kan 50. Tengok ini garis 50. Ini masih sana. Lagi lurus, sister. Iya. Lagi terus.
hasil percobaan kami. Apakah ada yang ingin bertanya dengan percobaan kami? Ya, ayo teman-teman, ini luar biasa ya dari kelompok Anggrek tadi ya. Lihat ya, apa eksperimen mereka. Sampai mereka buat kalau ini gimana seperti itu. Wah, luar biasa. Mungkin ada yang mau menanggapi anak ibu? Oh, untuk siapa? Silakan dari kelompoknya ini. Jika kardus ditambah 5, apakah cahaya masih dapat dilihat? Kami akan menjawab dari kelompok ini. Menurut pengamatan kami, ketika kami menambahkan 5 sampai 10 atau mengurangi 5 sampai 10 kardus yang sudah dilubangi, cahaya dari lilin tersebut tetap akan terlihat jika kita letakkan sejajar atau lurus. Tapi jika kita meletakkannya tidak sejajar, maka cahaya dari lilin tersebut tidak akan terlihat. Ya, gimana kira-kira jawabannya dari kelompok ini? Sudah? Iya, luar biasa tadi. Sudah sangat jelas disampaikan dari kelompok Anggrek tadi. Kalau misalnya 5 atau 10 ya, 10 juga. Kalau mau disejarkan ditambah-tambah di kartonnya, itu tidak masalah. Tetap akan bisa dilihat. Tapi syaratnya harus tetap apa? Dalam arah yang lurus. Ya, tetap bisa dilihat. Tapi saja pun yang tidak akan bisa terlihat ya di sini. Berarti mereka tunjukkan cahaya itu adalah sifat cahaya yang mereka dapat adalah bahan lurus. Terima kasih. Ada lagi? Kelompok lain bagaimana? Kira-kira sama nggak pendapatnya dengan kelompoknya anak tadi? Sudah seperti itu juga yang sudah dapatkan? Oke, tadi sudah dicobakan juga ya kelompok yang lainnya. Oke. Ada lagi? Oke, silakan. Demikian presentasi kami, kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk kelompok Anggrek. Oke. Wah, sudah disampaikan tadi hasil mereka. Sekarang kita lanjut ke kelompok berikutnya untuk percobaan yang kedua. Silakan kelompoknya Awan. Untuk anak-anak ibu yang lain, silakan perhatikan supaya kau bisa menanggapi hasil dari kelompok mereka, ya kan? Ayo kelompok Awan, jangan sampai ketinggalan dari kelompoknya Anggrek tadi, ya. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi. Kami dari kelompok Awan ingin menjelaskan presentasi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan teman-teman saya. Nama saya Devon, namanya Vincent, namanya Jenny, dan namanya Silva. Dari sini kita dapat lihat, saya dapat menembus kata sampul berikut ini dengan mudah ya, terlihat secara jelas. Namun jika kita menaruh sebuah kertas ataupun benda yang tidak dapat menembus cahaya sama sekali, kita tidak dapat melihat cahaya tersebut. Jadi kesimpulannya di sini, cahaya hanya dapat menembus benda yang jernih atau benda yang jelas, bisa menembus cahaya. Demikian dari kami. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Oke, ada yang mau bertanya lah ibu? Oh, itu ada dari kelompok Anggrek. Apalagi contoh yang bisa menembus cahaya? Contoh lainnya yang dapat menembus cahaya, misalnya jendela gelas ataupun sampul buku bisa menembus cahaya. Pertanyaan yang lainnya? Bagaimana tadi? Tadi sudah dijawab temannya. Bisa sampul buku yang bening ya, Nak, ya? Bisa menembus cahaya. Apalagi yang bisa tadi ada gelas, katanya tadi ya. Oke. Kira-kira bisa membantu jawabannya? Oke. Atau ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Oke. Oke, silakan kelompok Awan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih. Silakan duduk.
hasil praktek kami atau hasil diskusi kami. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Sayo, ini Esther, dan ini Rizka. Jadi di sini kami akan mempraktekkan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Jadi dari percobaan kami, besar sudut datang dan besar sudut pantul dari dua percobaan itu sama, 20 derajat dan 30 derajat. Namun percobaan yang ketiga itu besar sudut datang dan besar sudut pantulnya tidak sama, karena agak sedikit berbeda. Besar sudut datangnya yaitu 45 dan besar sudut pantulnya yaitu 50 derajat. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Romo Awan Vincent. Benda apa saja yang dapat memantulkan cahaya? Apa saja yang dapat memantulkan cahaya? Cermin bisa, kaca juga bisa, kaca dengan cermin. Terus cermin, kaca, dan benda-benda yang Oke, jadi tadi untuk menambahkan sedikit ya, yang disampaikan teman tadi, yang dapat memantulkan cahaya itu ada cermin itu ya, cermin datar itu ya. Cermin itu nanti sebenarnya cermin itu ada terbagi 3, tapi nanti kita pelajari selanjutnya ya. Salah satunya yang bisa memantulkan itu cermin. Ya, cahaya dipastikan ada cermin. Cermin apa? Cermin datar itu yang dipakai itu tadi. Ya, apalagi lensa. Ya kan? Lensa itu lensa apa? Ya. Ini tuh tambahannya. Oke, ada lagi? Kelompok lili tadi ikut dengar tadi disampaikan mereka 3 kali tadi ya. Yang 20 derajat hasilnya tetap 20 derajat. Yang 30 tetap 30. Yang 45 berapa? 50. Gimana dengan kelompok lain? Kalau kelompok lain gimana tadi hasilnya? Apa semua tadi waktu kalian cobakan gimana? 20 derajat hasilnya berapa? 20 derajat juga? Yang 30? 30. 45-nya? Ada juga agak ini sedikit. Berarti itu tadi mungkin tadi gimana kelompok lili buatnya? Mungkin tadi dia kurang pembacaannya kurang ini ya. Pada busur derajatnya. Kurang ini tadi pembacaan. Oke, jadi tadi ada 2 yang sama, tetapi 1 tidak sama. Mungkin tadi mereka waktu pembacaan di busur derajat ada yang kurang seperti itu ya. Jadi seharusnya anak-anak ibu gimana seharusnya? Seharusnya kalau ada sinar datang itu sudutnya harus sama dengan besar sudutnya, sudut pantulnya harus sama. Jadi tadi mereka berhasil untuk percobaan 1 dan 2, percobaan 3-nya tidak, tapi tidak apa-apa. Namanya pun ini melakukan eksperimen ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi dari kelompok lain? Tidak ada lagi? Silakan tutup. tidak ada. Dan terima kasih dari presensi kami. Oke, silakan tutup. Silakan kelompok terakhir. Shalom, selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok mentari akan menjelaskan apa yang sudah kami praktekkan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Heru. Saya Ana. Sekarang kami akan menjelaskan apa saja yang kami praktekkan. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pensel terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air jernih. Cahaya merambat melalui 2 zat yang kecepatannya berbeda. Cahaya tersebut akan dibelokkan. Kesimpulannya, jadi percobaan kami dapat disimpulkan
yaitu termasuk cahaya dapat dibiaskan ataupun dibelokkan. Demikian penjelasan dari kami. Apakah ada yang mau bertanya tentang hasil percobaan kami? Oke, dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan. Mengapa pensil TPM tidak umum atau kata? Mengapa pensil tidak umum atau seperti kata? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ayo Nak dijawab. Kenapa? Kenapa pensil tidak lurus tapi patah, terlihat patah? Karena cahaya merambat melalui dua zat yang kecepatannya berbeda dan cahaya tersebut akan dibelokkan. Cahaya merambat dari yang Melalui dua zat. iya. Ya, Ibu luruskan lagi ya. Jadi sebenarnya anak Ibu ini tadi kenapa ini ya? Ini awalnya di mana ini? Di luar. Berarti yang ada apa? Udara. Iya kan? Udara. Kemudian masuk ke sini. Nah, sudah di mana dia sekarang? Mediumnya. Di dalam air. Namanya medium. Medium itu medium udara, kemudian ada medium air. Jadi udah berbeda kan? Berbeda antara udara dengan di air. Berbeda. Kalau kamu berenang juga bisa rasakan ya kan? Berbeda. Jadi kerapatannya namanya kerapatan. Kerapatan udara dengan kerapatannya air. Karena berbeda itulah sehingga kerapatannya udara itu lebih besar daripada kerapatannya air. Sehingga karena berbeda kerapatan itu sehingga dia selalu mendekati, ada pembiasan terjadi. Sehingga dia selalu ingin mendekati ke arah garis normal. Jadi ini kita lihat seolah-olah kayak udah bengkok ini karena sudah dia ada di dalam air. Ya, kalau di sini kan enggak. Sudah dari udara ke air itu berbeda kerapatan. Ya, jadi itu jawabannya. Berbeda punya medium kerapatan yang berbeda. Ya, nanti bisa dijelaskan lagi. Kemudian ada lagi. Dari kamu lain. Jadi apa tadi kesimpulan kalian? Bahwa cahaya dapat Biaskan ataupun cahaya dapat dibiaskan. Oke. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, anak-anak Ibu tadi sudah kita melihat hasil dari kalian semuanya. Jadi sekarang Ibu mau menjelaskan kembali mengenai cahaya. Jadi cahaya itu sebenarnya termasuk kepada gelombang elektromagnetik. Kenapa gelombang elektromagnetik? Karena cahaya ini dia langsung seperti matahari, ya kan? Matahari itu bisa sampai ke bumi kan nggak ada medium pengantarannya, langsung saja, ya kan? Itu namanya termasuk ke gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik seperti itu, tidak ada medium yang mengantarai, langsung sampai ke bumi seperti cahaya matahari bisa langsung sampai ke bumi. Jadi cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik. Dia memiliki cepat rambat. Ya, cepat rambatnya berapa? Tadi dari yang pertama teman-teman sebutkan ada tadi menyebutkan sifat cahaya itu yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Dia memiliki kecepatan. Waktu dia merambat, kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Itu kecepatan lambat cahaya ya, cepat lambat cahaya. Nanti mungkin kau pelajari lebih lagi. Jadi cepat lambat cahaya itu ada itu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 ya, cepat lambat cahaya. Kemudian yang kedua tadi, cahaya itu dapat dimantulkan. Cahaya dapat dimantulkan ya, tadi sudah dipercobakan. Di sini ada hukum pemantulan. Sering sekali disebut namanya dengan hukum Snellius ya. Hukum Snellius itu apa? Hukum pemantulan. Bunyinya itu tadi percobaan temanmu. Tadi ada misalnya ini ya. Jadi dia ada datang dari sini sinar ya ke bidang ini. Ya, ini disebut sinar datangnya, ini sudutnya. Ya. Kemudian ini tadi garis normalnya, ini garis normal
sinar datang, sinar pantul itu selalu berlalu. Ya. Jadi besar sudutnya gimana? Besar sudutnya selalu sama. Ya, besar sudutnya selalu sama. Ada sudut I sama dengan sudut R. Sudutnya sinar datang sama dengan sudutnya sinar pantul. Itu hukum sinar bunyinya ada dua. Yang pertama sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya, hukum sinergi. Kemudian tadi ada percobaannya lagi yang berikutnya, yaitu bahwa cahaya, sifat yang ketiga, cahaya itu dapat tadi yang pertama merambat lurus, yang kedua membantulkan, yang ketiga cahaya itu dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan tadi sudah disebutkan ya. Jadi ada tadi dia itu karena perbedaan apa? Medium dari udara ke air, dari air ke udara, ya berbeda kerapatannya. Oke, kemudian ada lagi kalau mau dilihat ke gambar boleh. Ibu perlihatkan ada gambar di sini mengenai pembiasan. Ini tadi yang pembiasannya. Jadi karena apa? Apabila benda dengan kerapatan berbeda cahaya akan dibelokkan. Jadi seperti dia terlihat patah. Jadi seharusnya kan dia datang seperti itu. Misalnya ini dia udara tadi, ini ke air, kan gitu. Dia datang, seharusnya kan lurus gini ya. Ini kemana dia? Membelok. Ya, jadi terjadilah apa? Pembiasan. Kalau sudah berbeda medium pasti terjadi pembiasan. Apakah hanya misalnya air ke udara, nanti ke berikutnya ke jenjang berikutnya kamu pelajari lagi. Bisa misalnya dari udara ke kaca, ya bukan hanya udara ke air. Udah, itu. Kemudian cahaya juga dapat menembus benda-benda bening. Tadi temanmu cobakan itu pakai lilin. Sebenarnya kalau kita buat pakai senter pun langsung nampak ya. Misalnya ada senter, misalnya dibuat langsung ada nggak ini bisa kamu lihat mantulan cahaya ke kaca. Misalnya pegang ini, sini apa? Satu orang. Ada terdapat apa? Pemantulan cahaya. Ya. Kemudian juga sebenarnya cahaya juga dapat cahaya itu juga sebenarnya bisa juga mengalami apa namanya? Pelangi. Pernah lihat pelangi ya? Bisa nggak? Di situ ada nampak? Oh, kamu di sini. Terbalik kita. Kamu di sini. Oke. Ini agak ini. Oke. Jadi sebenarnya cahaya itu juga ini. Bisa lihat ada nampak apa itu? Ada ini nampak. Wah, ini. Warna-warna apa tuh? Berarti tadi mungkin ini nggak kalian cobakan. Ibu cobakan di sini bahwa cahaya itu juga dapat diuraikan. Ya, warna-warna apa aja tadi? Merah, kuning, hijau, warna-warna pelangi. Kamu sudah tahu ya warna-warna pelangi apa aja? Biasa disingkat apa? Merah, biru. Ya, apa itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Ya. Jadi pelangi biasanya terjadi sesudah selesai bekerja, gitu ya. Jadi bisa apa nama kata lainnya adalah cahaya dapat diuraikan. Jadi sebenarnya sifatnya ada banyak ya. Nah ini, oke. Itu jadi beberapa sifat cahaya. Kemudian cahaya tadi menembus benda bening, iya. Contohnya tadi gelas, apalagi plastik bening, bingkai bening, gitu ya.
tapi tidak bisa menembus apa? Kardus, kayu, ya, benda-benda gelap, buku, batu, ya. Oke, sudah paham kira-kira? Paham ya, sudah semakin paham. Sekarang kita akan buat kesimpulan. Oke, kesimpulannya siapa kira-kira yang mau menyimpulkan apa yang udah kita pelajari hari ini? Ya, siapa kira-kira? Yuk. Apa kesimpulanmu dari pelajaran kita hari ini? Siapa? Ayo silakan angkat tangannya. Gua akan kasih nilai tambah. Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo satu orang. Buat kesimpulannya. Ayo, siapa yang bisa sebutkan? Ayo, Elsadai coba. Kesimpulan yang pertama, ayo Elsadai. Cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya juga dapat dibiaskan. Cahaya juga dapat. Oke, tadi Elsadai udah sebutkan 3. Temannya coba sebutkan 2 lagi. Tadi si Elsadai sebutkan ada 3. Cahaya dapat merambat lurus, cahaya dipantulkan, cahaya dibiaskan. 2 lagi. Cahaya dapat diuraikan. Iya, dia tangkap tadi. Apa lagi? Cahaya dapat menembus benda-benda dunia. Ya, itu kesimpulan yang pertama ya, sifat-sifat cahaya. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Siapa yang bisa apalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya pelajaran kita hari ini? Apa lagi yang kamu dapat dari sesudah kamu dapat sifat-sifat cahaya? Apa lagi? Pertanyaan juga apa dari pertanyaan? Ayo kelompok lain, kelompok Lili boleh. Ayo silakan Selo. Kedua, hukum pemantulan cahaya disebut juga dengan hukum Snellius. Iya. Hukum pemantulan cahaya disebut juga dengan hukum Snellius. Ada lagi yang mau menyambung? Kesimpulan berikutnya. Apa lagi yuk? Ya, jadi bunyi hukum dari pemantulan cahaya itu tadi ada 2. Apa aja? Yang pertama tadi apa? Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Ya, sinar datang, sinar pantul, garis normal tadi teman-teman sudah buat itu tadi alasnya kertas. Di situ kan dia nampak ada garis normal. Garis normal tahu tadi yang sudah dibuat tadi. Garis normal. Kemudian dia buat tadi itu sinar datang lewat senter. Ada di dalam satu bidang itu juga. Akhirnya di situ juga dia ada sinar pantul. Jadi memang terletak di dalam satu bidang datar. Yang kedua bunyi hukumnya apa? Yang kedua sudut datang sama dengan sudut pantul. Walaupun tadi ada dari kelompok temanmu yang tidak mendapatkan hasil, mungkin tadi mereka salah di dalam melihat ya, kalau meletakkan itu dari busurnya. Oke, kurang ketepatannya. Kemudian itu yang bisa kita simpulkan hari ini ya. Jadi jangan lupa anak-anak ibu ya, sesudah kita mempelajari cahaya ini pasti ada manfaatnya, ya kan? Pasti ada manfaatnya. Itu juga materi cahaya ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya kan? Benda-benda yang tadi yang kamu bawa juga itu semuanya gampang dicari, ada semuanya. Jadi nanti kamu bisa semakin juga aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau kamu lihat nanti tiba-tiba pergi ke kolam renang, ya kan? Siapa pernah pergi ke kolam renang sini? Nah, kalau siang hari kadang kita lihat itu kolam kayak dangkal, ya kan? Dangkal aja, ya kan? Itu contoh pembiasan juga. Supaya kalau kita masuk apa? Iya kan? Karena kita udah masuk ke dalam itu tadi kamu dibuat dengan masuk kan berbeda. Sama kayak itu tadi. Ya, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi IPA itu sangat dekat dengan kita sebenarnya. Ya kan?
IPA itu nggak pelajaran suka karena ada di sekeliling kita. Ya, anak ibu baiklah. Ibu harap pelajaran hari ini sudah bisa kamu terima, kamu masukkan ke dalam pikiranmu dan kamu ingat, ya. Sehingga dalam pelajaran ini pasti kamu sudah bisa menjawab soal-soal yang sudah tadi kita pretest. Bagaimana ya dengan hasil post-test nanti? Silakan. Sekarang kamu buka HP-mu kembali. Kita akan lakukan tes akhir, post-test. Lebih serius lagi ya nak. Tadi udah bagus hasilnya, jangan sampai nggak bagus lagi hasilnya. Ini dia ya. Berbeda dengan yang tadi. Yang ini 980087. Silakan masuk. Sudah berhasil semuanya nak? Oke, mantap. Sudah semakin lancar. Sudah? Sudah? Tunjuk tangannya belum? Yang belum masuk? Udah, Rizka? Oke, udah ya? Udah? Semua udah ya? Oke, sudah. Sekarang sudah siap semuanya? Siap. Oke, sudah siap. Kita akan mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Semangat, konsentrasi. Oke, yang pertama itu Depon. Yang kedua Elsadai. Yang ketiga Silo ya. Oke, terima kasih anak-anak ibu sudah semangat sekali ya, sampai di akhir tetap semangat ya. Sekarang, ini nih, ibu ada gambar ini. Sekarang kita mau refleksi dulu hasil pembelajaran kita hari ini. Kira-kira, ya, ada berapa kan? Ada 3 gambar. Siapa yang milih gambar nomor 1? Wah, oke, gitu ya. Siapa yang milih gambar nomor 2? Hanya sama. Nomor 3 ada kan? Enggak. Nomor 4 apa lagi ya? Enggak ada tadi yang aku kan? Ada juga. Nomor 5? Tidak ada juga. Oke, siapa mau sampaikan bagaimana perasaannya sesudah pembelajaran hari ini? Yuk, siapa yuk? Si Saido. Ayo Saido, diri Saido. Saido. Ya, ayo. Perasaan saya setelah belajar kali ini, pertama-tama agak nervous karena belum ketemu lagi, Ya. terus setelah praktek
itu ada banyak. Ya. Terus sifat-sifat cahaya itu ada beberapa. Terus hukum pemantulan juga nama lainnya ada itu aja sih. Oke, terima kasih saya. Yang mau mengungkapkan perasaannya sudah selesai pelajaran gimana ya? Siapa lagi? Laki-laki, tadi udah perempuan kan? Masa kalah laki-laki? Laki-laki harus begini loh. Ayo kita dengarkan laki-laki. Silakan satu orang. Ayo Depon. Oke, sudah tempat untuk Depon. Perasaan saya kalau belajar sebelum belajar sih agak takut ya, seperti yang dijelasin tadi. Soalnya ya karena kita mempresentasikan di depan teman-teman ya agak takut sih. Setelah ini ya mungkin bisa lebih pede lagi dan bisa menemukan dengan gampang dan dalam belajar bisa berpartisipasi saya dan lain-lain. Wah, mantap sekali. Oke, anak-anak ibu, kalau ibu sendiri merasa tadi anak-anak ibu ya benar juga. Tadi ada masih ini, masih agak malu-malu ya ibu lihat ya. Tapi karena ibu pacu terus, ayo kamu bisa, semuanya jadi akhirnya bisa. Kita sama-sama ibu juga, ya kan? Pasti ibu juga lihat apa sih kekurangannya hari ini, pembelajaran kami ini. Terus tekniknya ke depannya pasti ibu akan memperbaiki lagi. Ya, oke anak-anak ibu, tadi kesimpulannya sudah, kita juga sudah sama refleksi. Untuk penutupnya, ya ibu terus tetap anjurkan kepada anak-anak ibu, jangan pernah berhenti untuk belajar, ya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu sebenarnya gampang-gampang sekali ada di sekeliling kita, ya kan? Jangan pernah berhenti untuk belajar, tetap semangat, ya apapun kondisinya saat ini, tetap mau cari ilmu. Ilmu itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Lewat ilmu kamu nanti bisa memberkati orang lain, ya kan? Bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kemudian apa lagi yang mau ibu sampaikan? Pelajaran hari ini jangan sampai dilupakan. Karena minggu depan kita sudah ganti topik. Tadi sudah disinggung sedikit sama temannya tadi. Tadi itu ada cermin datar. Minggu depan kita akan membahas khusus untuk cermin datar. Bagaimana pembentukan bayangan yang terjadi pada cermin datar. Ya, minggu depan itu pembentukan bayangan pada cermin datar. Kemudian jangan lupa terus dibaca bukunya. Sebelum guru menerangkan atau belajar, kamu udah harus baca duluan nah, ya supaya nyambung. Dan nanti tugas akan dikirimkan di grup untuk tugas tambahan. Itu tadi ada sekedar kuis ya. Tetap akan ada soal-soal, ibu akan kirimkan, silakan dikerjakan. Minggu depan juga sudah harus selesai. Tetap semangat ya. Oke, tetap semangat. Dan untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan tutup dalam doa. Silakan yang menutup dalam doa, ibu persilakan satu orang yang mau menutup dalam doa. Tadi sudah perempuan, sekarang laki-laki saja ya. Oke, silakan nak. Ayo, pisan. Semuanya sikap berdoa, tutup matanya. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, terima kasih untuk hari ini dan yang mengajarkan kita tentang cahaya dari awal sampai akhir telah menunjuk kita dan ketika sekolah ini Yesus dari awal sampai akhir dan katakan kami pulang sampai ke tujuan yang selamat Yesus dan Yesus. Amin. Ayo kita kelas yang mana? Berdiri. Bersiap. Risau. Selamat